bahwa di dalam dunia tafsir Al-Quran, sejak tafsir yang tertua di dalam Al-Quran, sampai tafsir yang terkemudian di hari-hari abad-abad terakhir ini, nama Paulus berkali-kali disebut dari berbagai macam tafsir, dan semua mengakui Paulus yang di abad pertama adalah rasul utusannya Yesus Kristus. Tapi saya akan mulai dulu. Paulus menurut Kristen ya. Saya permisi minum dulu. Paulus menurut Kristen. Di dalam Alkitab, semua orang Kristen aliran apapun mengakui Paulus adalah rasul yang besar yang terbanyak menulis surat-surat di dalam Perjanjian Baru. Memang ada yang pernah mempermasalahkan Paulus, bahwa Paulus di dalam Galatia pasal 2 ayat 11 sampai 14 konflik dengan Petrus. Namun masalahnya dibesar-besarkan, diopinikan bahwa Petrus dan Paulus tidak sejalan, berbeda pandangan, berbeda doktrin. Saya katakan itu tidak benar. Masalah Petrus dengan Paulus di Galatia pasal 2 itu karena Petrus melakukan kemunafikan. Sebelum rombongan murid-muridnya Yakobus datang ke Antioquia, Petrus membaur dengan orang-orang Kristen Yahudi dan orang-orang Kristen non-Yahudi. Duduk makan bersama dengan Kristen yang bersunat dan makan duduk bersama dengan Kristen yang tidak bersunat. Namun begitu rombongan orang-orang Kristen dari muridnya Rasul Yakobus datang di Antioquia, Petrus pura-pura jaim, berubah sikap, tidak berbaur, tidak menyapa, munafik lah intinya. Di saat itu Petrus ditegur sama Paulus. Kalau kita baca di Galatia 2 ayat 11 sampai 14, Paulus menegur kemunafikan Petrus di depan semua orang yang hadir. Di hadapannya Petrus, di hadapan murid-muridnya Yakobus, di hadapannya Barnabas, di hadapan orang-orang Kristen, baik yang bersunat dan yang tidak bersunat di Antioquia. Ditegur di depan umum. Namun, menariknya, di saat pemimpin semua rasul, Petrus pemimpin semua rasul ditegur oleh Paulus, tidak ada bantahan, tidak ada bantahan balik terhadap Paulus yang menegur Petrus. Artinya apa? Memang Petrus melakukan kesalahan. Dan tegurannya Paulus diterima sama Petrus. Iya, aku keliru. Bahkan Petrus yang ditegur di depan semua orang, ditegur di hadapan murid-muridnya Yakobus yang datang dari Yerusalem, ditegur di hadapannya Barnabas, ditegur di hadapannya orang-orang Kristen yang bersunat dan yang tidak bersunat di Antioquia kala itu, Petrus malah menuliskan surat. Di 2 Petrus 3 ayat 15 dia bilang apa? Saudara Paulus, saudara yang kekasih, yang telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Petrus tidak dendam, tidak marah sama Paulus yang negur dia karena memang Petrus khilaf. Malah sebaliknya Paulus dipuji, diakui, dia saudara yang tersayang, dia menuliskan surat-surat kepada kalian semua dengan hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Dan bukan hanya Petrus yang mengakui Paulus, menghormati Paulus. Paulus juga diakui, dihormati oleh Lukas. Bahkan Lukas menuliskan kisah para rasul. Itu seakan-akan biografi bagaimana perjalanannya Paulus sejak dia bertobat dan sampai dia keliling-keliling menginjil ke seluruh dunia. 2 rasul Petrus dan Lukas menulis secara eksplisit tentang ketokohan Paulus. Sekarang kita masuk ke periode setelah zaman para rasul. Jikalau para rasul mengakui ketokohan Paulus, apalagi kalau kita baca kisah para rasul, pada waktu sidang para rasul di Antioquia, Yakobus menguatkan pendapatnya Paulus di depan semua yang bersidang. Dan secara aklamasi, Paulus dan Silas dipilih untuk menyampaikan surat keputusan sidang para rasul di Yerusalem. Jadi 12 rasul, 70 murid, plus murid-murid yang lain di luar kelompok 12 rasul, 70 murid, aklamasi memilih, mengutus Paulus untuk menyampaikan surat hasil konsili di Yerusalem. Sekarang kita masuk ke generasi kedua. Di zaman bapak-bapak gereja, saya bawa bukunya, The Apostolic Father. Rasul-rasul punya murid. Ini orang-orang yang hidup, murid-muridnya rasul di abad pertama. Mereka disebut The Apostolic Father. Bapak-bapak gereja abad pertama mengakui Paulus rasul yang besar. Bapak-bapak gereja mengakui Paulus itu tiang para rasul. Dia panutan, tulisan-tulisannya Paulus selalu dijadikan rujukan dan diberi komentar yang banyak. Saya bawa komentarnya
Bapak-bapak gereja ini, contoh ya, Ancient Christian Commentary on Scripture. Komentari orang-orang Kristen kuno mengenai Alkitab. Ini masih satu kitab tentang kitab Roma. Anda mau lihat bapak-bapak gereja yang ada di sini yang mengomentari tulisan-tulisan Paulus? Konstantinus, Agustinus, Pelagius, Severian, Origenes, Chrysostom, macam-macam. Banyak sekali bapak-bapak gereja memberikan komentar, menjelaskan tulisan-tulisan Paulus di dalam komentari Ancient Christian Commentary on Scripture. Clement dari Alexandria bilang apa? Ini muridnya Rasul Petrus. Paulus memberi contoh yang telah ditunjukkan dengan membayar harga bagi ketaatannya. 7 kali disiksa, dibuang ke pengasingan, dan seterusnya. Nanti saya memberikan sedikit contoh ya. Ignatius dari Antioquia. Ini bapak gereja abad pertama. Dia orang Arab dari Antioquia. Muridnya Petrus dan Yohanes. Muridnya Rasul Petrus dan Yohanes bilang apa? Aku tak sebanding dengan apa yang telah diperbuat Petrus dan Paulus. Muridnya Yohanes dan Petrus bilang apa? Paulus itu contoh yang tidak bisa dibandingkan dengan saya. Polikarpus, muridnya Rasul Yohanes, yang mati dibakar hidup-hidup. Dibakar, nak mati-mati. Akhirnya tentara disuruh menikam lambungnya dengan tombak. Setelah ditikam, baru keluar darah. Dari saat itu Polikarpus mati. Karena kalau nggak ditikam sama tombak, dibakar berapa lama pun dia tidak terbakar dan tidak mati. Polikarpus bilang apa? Paulus yang diberkati. Ini bapak-bapak gereja abad pertama ya. Kalau bapak-bapak gereja di atas abad pertama, di dalam Ancient Commentary, bapak-bapak gereja mulai dari abad pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, muncul semua di sini. Jumlahnya berapa? Terlalu banyak untuk saya sebutkan. Di sebelah kanan bahasa Yunani, bapak-bapak gereja abad pertama menulis dalam bahasa Yunani. Sebelah kiri, ini terjemahnya dalam bahasa Inggris. Nih, bapak-bapak gereja abad pertama. Saya tegaskan, dengan penuh keyakinan, tidak ada satupun bapak gereja, entah dari rasul manapun, yang berani menentang Paulus, yang menolak kerasulan Paulus, yang mengatakan Paulus bukan rasul, tidak ada satupun. Rasul manapun, muridnya rasul manapun, seluruhnya mengakui, menghormati, dan mengikuti apa kata Paulus, dan Paulus diakui sebagai salah satu rasul yang besar. Jadi kalau ada yang mengatakan Paulus bukan rasul, tolong tunjukkan datanya. Bapak gereja dari rasul mana? Bapak gereja dari garis rasul mana? Muridnya rasul siapa? Dari negara mana yang menolak Paulus? Tunjukkan kalau saya belum, karena saya belum pernah tahu ada yang menolak Paulus. Tunjukkan. Nah, sekarang kita masuk ke tema. Di dalam dunia Islam, banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang mengakui bahwa Paulus di abad pertama adalah utusan rasulnya Yesus Kristus yang benar. Malam hari ini, saya hanya membawa 5 macam tafsir yang berbeda-beda. Kalau saya nggak salah, kajian Paulus di dalam dunia Islam mungkin materi saya yang paling lengkap. Saya sudah lihat postingannya JP tentang Paulus. Saya sudah lihat postingannya Elias Zulkifli tentang Paulus. Elias Zulkifli hanya menampilkan 1 atau 2 tafsir. JP nggak beda. Saya tampilkan 5 macam tafsir yang berbeda. Ada tafsir yang terintimidasi. Itu Quran dan tafsir dari Miracle Deliverance. Saya katakan tafsir terintimidasi karena apa? Karena yang nyetak Al-Quran dan tafsirnya ini diintimidasi oleh sesama orang Muslim. Ini lucu ini. Yang kedua, tafsir yang diterbitkan dalam 2 versi. Ada yang menampilkan versi aslinya yang menyebutkan Paulus, tapi ada tafsir terbitan dari penerbit lain yang menghilangkan kata Paulus. Tafsir yang jenis kedua ini saya sebutkan tafsir hayo kamu ketahuan. Nanti kita tunjukkan, nanti kita lihat ya. Setelah ini kita lihat semua. Ada tafsir bingung. Tafsir Al-Qurtubi bingung, saya barusan beli.
Tadi siang setelah saya buat PPT ini jam 12 sampai jam berapa ya? Jam 2 jam. Ya setelah berapa jam saya buat PPT, saya pergi ke toko buku Muslim, saya beli tafsir Al-Qurtubi asli dalam bahasa Arab. Nih lihat tuh. Ini tafsir Al-Qurtubi. Barusan saya beli. Saya belum punya uang, tapi karena mau gara-gara acara ini, saya beli dengan kartu kredit. Saya berhutang in the name of Jesus, kredit kartu kredit. Supaya bisa punya tafsirnya Al-Qurtubi. Kedua, tafsir tertua dalam dunia Islam, tafsir Ibnu Juraij mengakui kerasulan Paulus. Ibnu Juraij itu tafsir tertua dalam dunia Islam. Yang mana ya? Yang satu zaman, ini, tafsir tertua Islam ada dua. Ibnu Juraij sama Muqatil bin Sulaiman. Ini tafsir tertua sebelum tafsir At-Tabari. Kalau Muqatil bin Sulaiman saya punya karena ada yang jual di Indonesia. Kalau Ibnu Juraij saya belum punya karena saya belum ketemu dijual di Indonesia. Sekarang kita bahas satu persatu ya. Yuk kita bahas, ini menarik nih. Tafsir yang terintimidasi. Ini tafsir yang terintimidasi. Miracle the Reference. Terbitan pertama tahun 2010 pada saat di surah Yasin ditulis, saya bukakan ya, di surah Yasin jelas-jelas kata Paulus muncul. The Reference ini kompilasi antara tafsirnya Ibnu Katsir, tafsir Jalalain, hadis sahih. Jadi ada beberapa tafsir jadi satu di sini. Edisi pertama 2010 memunculkan kata Petrus dan Paulus itu utusan Yesus Kristus, rasul yang diutus Yesus ke Antioquia. Begitu The Reference mengeluarkan edisi perdana ini, orang-orang Muslim, ada sebagian orang Muslim yang protes. Kenapa The Reference mengeluarkan kata Paulus, mengakui kerasulan Paulus? Begitu diintimidasi, diprotes, muncul The Reference edisi revisi. Nih, Miracle the Reference, edisi perjuangan. Di dalam edisi revisi, kata-kata Paulus yang ada di dalam cetakan perdana dihilangkan. Jadi, gara-gara umat Islam ada yang protes, penerbit Miracle the Reference ditolak, diprotes, diintimidasi, sehingga penerbit menarik buku-buku cetakan perdananya dan menerbitkan ulang edisi revisi yang sudah tidak memuat, tidak mencetak kata Paulus. Dua-duanya ada di meja saya. Menarik kan? Sekarang kita masuk tafsir yang kedua. Hayo kamu ketahuan. Nah ini. Tafsir Ibnu Katsir. Saya punya 3 macam tafsir Ibnu Katsir. Tafsir yang asli dalam bahasa Arab. Tafsir dalam bahasa Indonesia. Tafsir bahasa Indonesia saya punya 2. Dari sini saya akan tunjukkan bahwa di antara buku-buku Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Katsir yang saya tunjukkan ini, ada tafsir Ibnu Katsir yang sengaja menghilangkan kata Paulus, yang tidak jujur. Ini contohnya. Ini penerbitnya Sinar Baru Al-Gesindo. Tafsir Ibnu Katsir terbitan Al-Gesindo, tulisan Ibnu Katsir yang menyebut kata Paulus tidak ada dan sengaja dihilangkan. Kenapa? Karena di dalam bahasa aslinya, ini yang bahasa asli, Ibnu Katsir, di halaman 505, ini loh, saya garis bawahi. Di dalam tafsir Ibnu Katsir yang asli dalam bahasa Arab, jelas-jelas tertulis Bulus dan Petrus. Tertulis. Tapi aneh, begitu yang aslinya ada, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, ini hilang. Tapi jangan khawatir, saya sudah cek di aplikasi, di Play Store, tafsir Ibnu Katsir versi aplikasi cenderung lebih jujur, isinya sama dengan yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Katsir asli dalam bahasa Arab. Di dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir yang versi aplikasi, nama Petrus, Yohanes, Yohana, Yahya atau Yohana atau dan Paulus, Bulus ditulis.
Tapi tidak semua penerbit tafsir Ibnu Katsir itu tidak jujur, enggak. Saya punya tafsir Ibnu Katsir terbitan Insan Kamil. Insan Kamil. Ini terbitan yang jujur. Yuk kita lihat ya. Nih. Di dalam terjemahan tafsir Ibnu Katsir, sama-sama terjemahan, tapi terbitannya Insan Kamil ditulis begini. Pada halaman berapa ini? Halaman 526, buku 8, tafsir Ibnu Katsir terbitan Insan Kamil, volume 8, halaman 526, terjemahannya jujur saya bacakan ya. Nama kedua rasul yang diutus, pertama adalah Syamun itu Simeon, atau Simon atau Petrus, dan Yohanna. Yohanna itu Yahya atau Yohanes. Sedangkan yang ketiga adalah Bulias. Bulias, Bulis itu bahasa Arabnya untuk Paulus. Yohanes bahasa Arabnya Yohanna atau Yahya. George bahasa Yunaninya George, Gregorius, bahasa Arabnya Girgis. Paulus, Bulus atau Bulias atau Bulis. Nama rasul yang ketiga adalah Bulias atau Bulus atau Paulus. Negeri yang diutus, yang dituju tersebut adalah Antakia atau Antioquia. Ini saya sebut tafsir hayo kamu ketahuan. Yang ini jujur, tafsir yang ini tidak jujur, ketahuan. Ada juga lagi tafsir kamu ketahuan yang kedua. Enak kalau ngomong sama saya, enak. Karena saya ngomong tidak hanya bersilat kata, berargumentasi, bermain logika. Saya tidak terlalu banyak pintar ngomong-ngomong kayak begitu ya. Saya tuh orangnya sederhana, tidak banyak pikiran, tidak banyak, kurang pandai bersilat kata ya. Saya hanya punya data-data, saya tunjukkan. Nih, dua buku ini sama. Ini tafsir surah Yasin dari Syekh Hamami Sajdah. Tapi ini ketahuan. Yang di sebelah kanan saya yang saya pegang ini, ditulis dalam Arab gundul. Ini Arab gundul. Kata Paulus tidak ada di dalam tafsir Syekh Hamami Sajdah di sini. Tidak ada. Tapi muncul dalam tafsir Syekh Hamami Sajdah yang penerbitnya seperti ini. Nih. Halaman 54. Nih ya. Halaman 54. Nih. Paulus tertulis wa bulus nih. Wa bulus dan Paulus. Paulus. Karena ini sudah lama hampir rusak, saya tadi barusan beli edisi yang terbaru. Sampulnya seperti ini. Ini hasil utang kartu kredit. Karena saya tidak punya uang. Tapi karena untuk momen malam ini akhirnya saya terpaksa gesek kartu kredit in the name of Jesus. Supaya kalian tahu bahwa banyak sekali tafsir-tafsir Al-Quran yang menyebutkan nama Paulus. Itu adalah benar-benar rasulnya Yesus yang diutus bersama Petrus dan Yohanes untuk menegur orang-orang Antioquia. Sudah berapa ini tafsirnya? 3 kan? Sekarang saya masuk ke tafsir yang 3 ke 4. Mengenai tafsir bingung Qurtubi, saya tahunya pertama kali dari bukunya Bambang Nursena. Nih. Bukunya Bambang Nursena, Answering the Misunderstanding, disebutkan bahwa Qurtubi menyebutkan ada 2 macam Paulus. Tapi bukan di tafsir surah Yasin, tapi tafsir surah Saf nomor 14. Tafsir Al-Qurtubi. Pertama kali disebut ada Paulus yang benar. Yesus mengutus Paulus untuk menegur orang-orang di Antioquia. Itu Paulus yang benar. Paulus di abad pertama. Tapi yang menarik, Al-Qurtubi ini ahli tafsir Muslim dari Andalusia, dari Spanyol. Dia sebutkan ada Paulus yang kedua, yang tidak hidup sejaman dengan Petrus, tidak hidup sejaman dengan Yohanes, yang baru muncul beberapa abad kemudian. Paulus yang kedua ini yang hidup di abad kemudian, itulah Rasul Paulus yang palsu. Katanya tafsir Al-Qurtubi, seperti yang sudah disebutkan di dalam bukunya Bambang Nursena, jilid kedua,
answering the misunderstanding. Paulus yang baru hidup kira-kira abad ketiga keempat, Paulus yang kedua ini, dialah yang menyebarkan paham sesat Nestorianisme, aliran-aliran sesat di dalam dunia kekristenan. Ini yang saya bilang tafsir bingung. Duh. Kenapa? Karena semua aliran sesat yang dibilang di dalam tafsir Al-Qurtubi di sini, itu bukan buatannya Paulus. Tafsir apa? Bidat Nestorius, yang bikin ya Nestorius. Apalagi Makedonius, bidat Makedonian, Arianisme, Arius. Siapa pendirinya, tahun berapa itu muncul, dan ajaran-ajaran sesat yang muncul di dalam gereja, disidangkan, dibahas di konsili-konsili apa. Semua lengkap dicatat di dalam bukunya bapak-bapak gereja. Dan tidak pernah ada Paulus seperti yang ditulis di dalam tafsir Ibnu Al-Qurtubi. Oleh karena itu, saya sebut bahwa Qurtubi ini menyebut tafsir yang membingungkan. Paulus yang hidup di zaman Petrus, Paulus yang hidup di zamannya Rasul Yohanes, Rasul yang benar. Tapi ada Paulus yang kedua yang hidup beberapa ratus setelah Paulus yang pertama, itu Rasul yang palsu. Siapakah itu? Saya sendiri nggak tahu ini siapa itu. Saya mau tanya Al-Qurtubi, dia sudah mati. Ya, susah lah. Nah, sekarang Ibnu Juraid. Saya tidak punya tafsir Ibnu Juraid. Saya taunya Ibnu Juraid mengatakan Paulus rasulnya Yesus dari Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mengatakan, Ibnu Juraid meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman. Wahab bin Sulaiman menerima riwayat dari Su'aib Al-Jibai. Dia berkata, nama kedua rasul yang diutus pertama adalah Syam'un atau Simeon atau Petrus dan Yohana. Yohana itu Yohanes. Sedangkan rasul yang ketiga adalah Bulias atau Bulus atau Paulus. Negeri tersebut adalah Antakia. Jadi Ibnu Katsir merujuk pada tafsir yang tertua, dan saya yakin Ibnu Katsir tidak berbohong. Sekalipun saya belum punya tafsir Ibnu Juraid, tafsir tertua Islam, saya hanya punya tafsir tertua Islam sejaman dengan Ibnu Juraid, tafsir Muqatil bin Sulaiman. Saya yakin yang dibilang Ibnu Katsir itu benar. Jadi sejak tafsir Quran yang pertama, tafsirnya Ibnu Juraid sudah mengakui Rasul Petrus itu adalah Rasul atau utusannya Yesus Kristus. Menarik ya? Tafsir tertua ini sekitar tahun 767 nih. Ibnu Juraid tahun 767. Ibnu Katsir lahir 1401, meninggal 1474 atau 75. 700 tahun jaraknya. Tafsir abad ke-8 Paulus, tafsir abad 15 Paulus. Al-Qurtubi juga abad 15 Paulus. Miracle terbitan 2010 Paulus rasulnya Yesus. Hanya Miracle mendapat intimidasi, dapat desakan dari orang-orang muslim, sehingga edisi pertamanya ditarik dari peredaran, dibuatkan edisi revisi, edisi perjuangan. Yuk. Loh, 5, ini 6, berarti saya pakai 6 tafsir, keliru, saya bukan 5 tafsir tapi 6. Sekarang tafsir yang ke-6 ya, saya ini kolektor dokumen. Al-Ibris. Tafsir Al-Ibris ini buatannya Bisri Mustafa. Bisri Mustafa itu kiai lamanya NU. Bapaknya Mustafa Bisri. Mustafa Bisri yang budayawan, juga kiai NU yang dari Rembang itu loh. Bapaknya Bisri Mustafa, anaknya Mustafa Bisri. Tafsir yang masih dalam bentuk juz-juz begini saya punya. Ini bahasa Arabnya. Ini penjelasannya dalam Jawa Pegon. Jawa Pegon itu hurufnya Arab, tapi kalau dibaca itu bahasa Jawa. Ini yang paling lama. Saya punya edisi yang agak baru, nih. Bukan dipisah-pisah dalam buku kecil-kecil, tapi udah dibendel menjadi 3 jilid besar. Nih. Surah Yasin. Nih, saya punya Al-Ibris versi yang ketiga. Al-Ibris, karya Bisri Mustafa, kiai NU yang sudah tua almarhum. Ini tafsirnya kalau di dalam edisi-edisi yang lama, ditulis dalam Jawa Pegon. Koin dikasih titik 3 bacanya eng. Fa bisa dibaca F, bisa dibaca P. N dikasih kode menjadi dibacanya. Ini di sini, ini Jawa Pegon.
bacanya agak pelan-pelan saya karena hurufnya tidak sama dengan huruf hidayah. Kalau yang terbaru yang ini, terjemahnya sudah tidak menggunakan Jawa Pegon, tapi sudah ditulis dalam bahasa Indonesia, maaf, bahasa Jawa, tapi hurufnya huruf Latin. Nih, yang di sini Al-Quran, di sini tafsirnya dalam bahasa Jawa, tapi dalam huruf Latin. Antara yang di sini dengan di sini sama, hanya beda sedikit. Saya temukan perbedaannya di kalimat ini. Saya bacakan ya. Saya bacakan ya. Surah Yasin 11, tafsirnya sampai 16. Kanjeng Nabi Muhammad iku didhawuhi pangeran. Kanjeng Nabi Muhammad itu diberitahu oleh Tuhan, pangeran Tuhan, supaya paring keterangan marang ahli Mekah, supaya memberikan penjelasan keterangan kepada orang-orang Mekah. Yen empiri ahli Mekah iku kaya ahli Intakia, yang mana penghuni-penghuni Mekah itu seperti orang-orang di Antioquia. Nalika kawruhan dening utusane Nabi Isa, yang saat itu diberitahu oleh utusannya, rasulnya Nabi Isa. Mungguh kisahnya mengkini. Berikut inilah kisahnya. Nabi Isa iku ngutus utusan loro. Nabi Isa itu mengutus 2 utusan. Siji aran Yahya. Yang satu disebut Yahya atau Yohanes. Kang siji maneh aran Bulis nih. Kang siji maneh aran Bulis. Yang satu lagi bernama Bulis atau Bulus atau Paulus. Supaya tablik ing Intakia Yunani. Nih. Tafsir Al-Ibris ini yang saya sebut tafsir konsisten, buatannya Kiai NU, buatannya Bisri Mustafa, bapaknya Mustafa Bisri, dari terbitan yang pertama, terbitan yang seperti ini, perjus, persurah, saya punya, tapi terbitan yang agak baru, 3 jilid, jadi dikumpulkan per 10 juz, termasuk edisi yang ini, saya punya, dan semuanya dari yang tertua sampai yang terbaru, konsisten. Di dalam tafsir Al-Ibris, Paulus, Bulis atau Bulus, itu utusan rasul yang diutus oleh Yesus untuk menegur orang-orang Intakia atau Antioquia. Bayangkan, saya ngomong 5 ternyata saya keluarkan 6 tafsir. Banyak bukan? Banyak, lebih dari 1. Dari tafsir yang paling tua Ibnu Juraij sampai tafsir yang terkini Miracle the Reference atau tafsir Al-Ibris edisi yang terbaru, semua mengakui Yesus rasul benar yang diutus Yesus untuk mempertobatkan, menegur orang-orang di Antioquia. Ujilah saya kalau saya keliru. Saya belum pernah melihat tafsir Islam satu aja yang mengatakan Paulus itu rasul palsu, rasul sesat di dalam Al-Quran. Saya tidak pernah melihat, belum pernah tahu. Kalau hadisnya ada, hadis dari Ibnu Juraij, tafsirnya ada banyak mengakui. Tafsir yang menolak Paulus sebagai utusan Yesus tidak pernah saya temukan. Jadi saya minta kalau ada orang Muslim, lihat saya ya, lihat saya. Kalau kamu menemukan satu tafsirnya Islam, ulama siapa yang nulis menentang Paulus, kabari saya akan beli bukunya. Siapa yang nulis, tahun berapa. Al-Qurtubi pun mengatakan Paulus yang hidup sejaman dengan Petrus, yang hidup sejaman dengan Yohanes, itu utusan yang benar, utusan Yesus ke Antioquia. Paulus yang palsu itu Paulus kedua. Ini yang saya bingung, jatuh ini Paulus siapa ini? Yang hidup ratusan tahun. Begitu dia sebut nama Nestorius loh. Ini kan bidat abad ke-4. Tapi Paulus yang hidup sejaman dengan Petrus dan Yohanes diakui benar Al-Qurtubi. Jadi tunjukkan kepada saya, jangan ngomong tok, jangan kedabrus. Tunjukkan buku, buktimu mana? Kamu tidak punya bukti. Semua orang-orang Kristen dari rasul-rasulnya Kristen, Petrus mengakui ya Paulus, Lukas mengakui Paulus, bapak-bapak gereja abad pertama mengakui Paulus. Ini loh, bapak-bapak gereja abad pertama, bapak-bapak gereja abad kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, semua mengakui Paulus. Nih, tafsir-tafsir Al-Quran, ada 6 tafsir Al-Quran yang berbeda, saya ralat bukan 5-6, nyebut Paulus itu rasulnya Yesus yang benar. Jadi kalau kamu menolak Paulus itu dasarmu apa? Kamu orang kurang baca. Kalau kurang baca jangan menuduh. Kamu kalau nuduh tunjukkan bukti. Kalau kamu bodoh tidak bisa memahami Alkitab, itu bodohmu sendiri. Bukan
Bukan Paulus itu palsu, orang di baik pihak Kristen di dalam dunia kekristenan maupun di dalam tafsir-tafsir Islam semua mengakui. Lah kamu tuh ngomong itu dari mana? Artinya ide bahwa Paulus itu bukan rasulnya Yesus itu di luar hadis, di luar tafsir Al-Quran yang beredar. Nah, jadi saya sampaikan demikian presentasi malam ini. Saya buka sesi tanya jawab. Ingat ya, penolakan Paulus bukan dari hadis, bukan dari tafsir Al-Quran. Itu pendapat pribadi. Tuhan memberkati.